Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Hari ini berjumpa kembali dengan Pak Heri. Kita akan belajar PJOK tentang budaya hidup sehat, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami pengertian dan jenis-jenis narkoba. Yang kedua, memahami bahaya narkoba terutama bagi pelajar dan bagi umum. Yang ketiga, menjauhi narkoba dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan segala jenis narkoba. Pentingnya budaya hidup sehat. Perilaku hidup sehat harus dimulai sejak usia dini hingga dewasa, bahkan hingga usia lanjut. Perilaku hidup sehat antara lain tidak memakai narkoba, tidak merokok, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan kekerasan, tidak berbohong, tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Subbab kita kali ini adalah tentang bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Sementara nabza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba disebut juga narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif. Narkoba paling populer di Indonesia yakni ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Narkoba akan menyebabkan efek kecanduan serta fisik dan psikis, sehingga tidak heran jika banyak bahaya narkoba bagi kesehatan. Narkoba dalam Perundang-undangan RI. Hukum dalam perundang-undangan, narkotika dan psikotropika berada dalam pengawasan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Di Indonesia, perkembangan pecandu narkoba sangatlah pesat. Berhati-hatilah jangan sampai keluarga dan diri kita terjerumus ke dalamnya. Para pecandu narkoba umumnya berusia 11-24 tahun. Artinya, usia tersebut adalah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya pelajar mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi pelajar tersebut bergabung dengan komunitas pecandu narkoba atau pergaulan bebas lainnya. Awalnya pecandu narkoba ini adalah mencoba bahkan diberi gratis oleh teman-teman dan komunitasnya. Namun hati-hati karena nanti lama-kelamaan akan menjadi ketergantungan atau pecandu. Bahaya narkoba bagi tubuh manusia secara umum. Gangguan pada jantung, gangguan pada hemorosik, gangguan pada struktur urinarius, gangguan pada otak, gangguan pada tulang, gangguan pada pembuluh darah, kemudian gangguan pada endorin, gangguan pada kulit, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada paru-paru, dan gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan-gangguan lainnya antara lain dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Kemudian depresi mental, gangguan jiwa berat, menyebabkan bunuh diri,
menyebabkan melakukan tindakan kejahatan. Beberapa indikasi pelajar yang tercandu narkoba antara lain perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Yang kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Yang keempat, sering menguap di kelas, mengantuk, dan malas-malasan. Yang kelima, tidak memperdulikan kesehatan dirinya sendiri sehingga terlihat kumel dan lusuh. 6. Suka mencuri. Selain beberapa dampak negatif baik fisik, mental, dan sosial, bahaya narkoba yang paling mengerikan adalah dapat menyebabkan kematian. Kehilangan nyawa bisa disebabkan karena kejang-kejang yang berujung kematian, overdosis atau frustasi sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika terus dibiarkan, akan semakin banyak orang terkasih dan penerus bangsa yang kehilangan masa depannya akibat penyalahgunaan narkoba. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika diantaranya adalah daun ganja, opium, dan lain-lain. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan atau sintesis ataupun semi buatan semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari alam maupun buatan yang bukan narkotika, yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika adalah amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, inek, golden, dan lain-lain. Ini adalah contoh daripada psikotropika berupa pil ekstasi. Yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif adalah bahan lain atau obat lain narkotika dan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Contohnya minum-minuman keras, rokok, lem, dan lain-lain. Kemudian, cara menghindari penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah jangan pernah sekalipun mencoba-coba menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menjual, bahkan menyentuh segala jenis narkoba. Yang kedua, menyibukkan diri dengan kegiatan positif yang menunjang masa depan cemerlang. 3. Katakan tidak pada narkoba. 4. Selalu ingat bahwa memakai narkoba merugikan diri sendiri dan orang lain. 5. Pertebal keimanan dengan banyak beristighfar. Yang keenam, memilih lingkungan dan teman pergaulan yang baik, menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Jika mengalami permasalahan hidup, selesaikan dengan baik tanpa berurusan dengan narkoba. Kemudian sanksi bagi pengedar narkoba diantaranya adalah sanksi atau hukuman bagi
pengedar dan pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur pada pasal 111 sampai dengan 148. Sanksi pengedar narkotika diatur secara jelas dalam pasal 111 pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian sanksi atau hukuman bagi pengguna narkoba adalah secara khusus diatur dalam pasal 127 dengan mempertimbangkan pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Anak-anakku sekalian, demikian tadi apa yang Pak Guru jelaskan tentang budaya hidup sehat, yaitu tentang bahaya narkoba. Kemudian ini adalah tugas kita minggu ini. Ada 3 soal, silakan dikerjakan di buku tulisnya, dipahami, kemudian dikerjakan. Kemudian seperti biasa jawabannya dikirim ke Pak Heri melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.